Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Saat ini kita akan membahas materi IPA Fisika untuk pertemuan yang ketiga. Insya Allah nanti pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang gaya dan hukum Newton. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, kita akan masuk pada materi gaya dan hukum Newton yang saat ini adalah materi IPA Fisika kelas 8 pada pertemuan yang ketiga. Oke, anak-anak sudah siap? Oke. Nah, anak-anak, untuk materi pada saat ini, pada materi yang kedua, kita akan berbicara tentang gaya dan hukum Newton. Nah, apa itu gaya, anak-anak? Yang dimaksud dengan gaya di sini adalah sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan dan perubahan bentuk suatu benda. Sehingga kecepatannya bisa berubah, bentuk suatu benda juga bisa berubah akibat adanya gaya. Nah, yang dimaksud dengan gaya ini adalah merupakan tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak, kemudian benda bergerak menjadi diam, kemudian terjadi perubahan bentuk dan ukuran benda, terjadi perubahan arah gerak benda. Berarti di sini ada 4 hal atau 4 yang bisa terjadi pada suatu benda jika dikenai oleh gaya. Ya, benda diam jadi bergerak, benda bergerak bisa menjadi diam, kemudian perubahan bentuk atau ukuran bendanya dan juga perubahan arah gerak bendanya. Nah, nanti anak-anak bisa mencari contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang diakibatkan oleh adanya gaya ini. Nah, untuk alat yang kita gunakan untuk mengukur gaya, ini kita sebut dengan nama neraca pegas atau lebih dikenal dengan nama dinamometer. Itu alatnya. Nah, gaya ini adalah termasuk besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai, arah, dan juga satuan. Jadi bedanya dengan skalar, kalau yang skalar ini tidak punya arah. Jadi hanya nilai dan satuan saja. Nah, simbol daripada gaya ini adalah F dari kata force, ya, dan satuannya adalah Newton. Newton itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, di mana nilai 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, 1 Dyn, satuan di bawahnya Newton, itu adalah 1 gram cm per sekon kuadrat. Ini dalam sistem MKS, ini yang dalam sistem CGS. Sehingga 1 Newton itu setara dengan 10 pangkat 5 Dyn. Nah, ini tentang pengertian gaya. Gimana, anak-anak? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya anak-anak, untuk persamaan atau rumus daripada gaya yang tadi disimbolkan adalah F, itu sama dengan M dikali A. M itu adalah massa benda, satuannya bisa kilogram atau gram. Kemudian A itu adalah akselerasi atau percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat atau sentimeter per sekon kuadrat. Sehingga nanti anak-anak, jika anak-anak mencari massa, maka persamaannya menjadi gaya dibagi dengan percepatan. Demikian juga kalau mencari percepatan atau akselerasi, maka gaya dibagi dengan massa. Itu tentang persamaan atau rumus daripada gaya. Gimana anak-anak? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang macam-macam gaya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang gaya sentuh. Apa itu anak-anak gaya sentuh? Gaya sentuh adalah gaya yang mempengaruhi benda dengan cara bersentuhan langsung dengan benda tersebut. Berarti harus ada sentuhan antara gaya yang mengenai dengan benda yang dikenai gaya. Nah, contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah gaya pegas. Jadi pada saat anak-anak menggunakan ketapel, itu bisa, atau gaya otot. Nah, anak-anak pada saat mengangkat barbel ini menggunakan gaya otot, kemudian ada gaya gesekan, ya, gaya mesin, dan juga gaya normal yang berlawanan dengan gaya berat benda. Nah, ini contoh daripada gaya sentuh. Nah, kemudian yang kedua, selain daripada gaya sentuh, itu adalah gaya tak sentuh, ya. Kalau dalam bahasa Jawa nanti ini artinya sama ya, tapi di sini kita gunakan bahasa Indonesia. Gaya tak sentuh artinya adalah gaya yang mempengaruhi benda tanpa bersentuhan langsung. Jadi tidak ada sentuhan langsung antara benda dengan yang mengenai gaya. Contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah gaya gravitasi. Ya, kemudian gaya listrik, ada juga gaya magnet. Nah, gaya gravitasi misalnya buah jatuh
di sini maka tidak ada sentuhan antara gaya yang mengenai dengan bendanya. Demikian juga gaya magnet, maka ini akan terjadi karena kutubnya sama, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Seperti itu. Ini yang namanya gaya tak sentuh. Gimana anak-anak? Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya anak-anak, kita akan membahas yaitu yang namanya resultan gaya. Nah, apa itu resultan gaya anak-anak? Resultan gaya di sini gaya yang arahnya sama dapat diganti dengan sebuah gaya yang nilainya sama dengan jumlah kedua gaya. Gaya pengganti ini disebut dengan nama resultan gaya yang kita lambangkan dengan simbol R. Ya, R itu berarti resultan gaya. Nah, yang pertama, apabila gaya-gaya yang sejajar dan searah, jadi gayanya sejajar dan arahnya sama, maka besar resultan gaya atau R adalah jumlah dari gaya-gaya tersebut. Contohnya di sini ada F1-nya 10 Newton, F2-nya 15 Newton, maka resultan gayanya adalah sigma F atau jumlah F, yaitu F1 ditambah F2, 10 Newton ditambah 15 Newton, hasilnya adalah 25 Newton dan arahnya ke kanan. Ini yang disebut kenapa gaya tadi adalah besaran vektor, karena dia memiliki yang namanya arah. Seperti itu. Ini jika gayanya sejajar dan searah. Gimana anak-anak? Sangat mudah sekali. Saya yakin anak-anak pasti bisa. Oke. Berikutnya anak-anak, bagaimana kalau seandainya gaya-gayanya tadi sejajar tetapi berlawanan arah anak-anak? Jadi arahnya berlawanan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, besarnya resultan gaya adalah selisih gaya-gaya tersebut. Berarti kita cari yang ke kanan 15 Newton, yang ke kiri 8 Newton. Berarti resultan gayanya adalah F2 dikurangi dengan F1. Jadi yang ke kanan dikurangi yang kiri. 15 dikurangi 8, hasilnya 7 Newton ke kanan. Kenapa arahnya ke kanan? Karena gaya yang lebih besar itu adalah yang ke kanan. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga. Yang ketiga adalah gaya saling tegak lurus. Nah, kalau gaya saling tegak lurus, maka resultan gayanya kita gunakan teorema Pitagoras. Ya, di sini contohnya yang ke atas 9 Newton, yang ke kanan 12 Newton. Nah, resultan gayanya adalah F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Sehingga 9 dikuadratkan dan 12 Newton dikuadratkan. 9 berarti 81 kuadratnya, 12 berarti 144. Jika dijumlahkan berapa anak-anak? Ya, 225 Newton kuadrat. Nah, kemudian kita akar. Akar dari 225 adalah 15 Newton. Seperti itu anak-anak? Sangat mudah sekali. Saya yakin anak-anak pasti bisa. Oke? Gimana? Jelas? Ya, kita lanjutkan. Berikutnya anak-anak, kita akan membahas yang namanya gaya gesekan. Apa itu gaya gesekan? Gaya gesekan adalah gaya sentuh antara dua benda yang arahnya berlawanan dengan kecenderungan gerak benda. Ya, jadi kalau bendanya ke kanan, maka gesekannya arahnya ke kiri. Jadi arahnya berlawanan. Nah, ada dua macam gaya gesekan. Yang pertama adalah gaya gesekan statis. Itu gaya gesekan yang bekerja saat benda diam. Sedangkan yang kedua, gaya gesek kinetis, itu adalah gaya gesekan yang bekerja saat bendanya bergerak. Seperti itu. Nah, saat benda akan bergerak, maka besarnya gaya statis lebih besar daripada gaya kinetis, ya, gaya gesek kinetisnya. Nah, besarnya gaya gesekan bergantung pada dua hal anak-anak. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kekasaran atau kehalusan permukaan bidangnya. Semakin kasar, maka gaya gesekannya akan semakin besar. Yang kedua adalah berat benda. Kalau bendanya semakin berat, maka otomatis gaya gesekannya juga akan semakin besar. Seperti itu. Gimana anak-anak? Sangat mudah untuk dipahami. Oke, berikutnya anak-anak, kita akan masuk pada contoh gaya gesekan yang menguntungkan. Nah, yang menguntungkan kira-kira apa anak-anak? Yang pertama di sini ada gaya gesekan pada piringan rem motor untuk memperlambat kelajuan motor. Bisa anak-anak bayangkan jika kendaraan motor atau sepeda tidak ada remnya, akan sangat berbahaya, sehingga ini sangat menguntungkan bagi manusia. Nah, yang kedua gaya gesekan kaki dengan permukaan jalan sehingga kita dapat berjalan. Bayangkan kalau misalnya kita berjalan tapi nggak ada gesekan, kita berjalan di atas bidang yang licin misalnya, maka akan sangat sulit sekali. Nah, kemudian ban mobil dibuat bergerigi agar gaya gesekan ban dengan jalan cukup besar. Yang keempat, gaya gesekan udara ini bisa memperlambat kelajuan jatuhnya
penerjun pada saat terjun payung. Ini beberapa contoh dari gaya gesekan yang menguntungkan. Nah, bagaimana contoh untuk gaya gesekan yang merugikan anak-anak? Nah, untuk contoh gaya gesekan yang merugikan di sini, yang pertama misalnya gaya gesekan antara ban mobil dengan jalan ini akan mengakibatkan ban cepat gundul. Ya, kemudian yang kedua, gaya gesekan antara kopling dengan mesin mobil sehingga menimbulkan panas yang berlebihan. Nah, kemudian yang ketiga, gaya gesekan antara angin dan mobil sehingga dapat menghambat jalannya mobil. Nah, kemudian yang keempat, gesekan air laut pada kapal dapat menghambat gerak kapal. Seperti itu. Gimana anak-anak? Ya, sangat mudah sekali. Nah, terus bagaimana cara kita untuk memperkecil daripada gaya gesekan anak-anak? Nah, untuk memperkecil gaya gesekan kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan memperlicin permukaan. Kita kasih oli misalnya. Kemudian menaruh benda di atas roda. Benda yang berat itu kita naikkan di atas roda, maka akan menjadi lebih ringan sehingga gesekannya kecil. Mendesain body streamline. Body streamline itu adalah body yang sangat halus sehingga gesekan antara udara ataupun air itu akan diminimalisir atau sangat kecil sekali karena sangat halus sekali. Nah, kemudian memberi rongga udara. Ini beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk memperkecil gaya gesekan. Seperti itu anak-anak, sangat mudah sekali. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Berikutnya adalah kita masuk pada gaya berat dan berat jenis benda. Nah, gaya berat adalah besaran gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Jadi antara berat dengan massa itu berbeda, ya. Kalau berat itu ada kaitannya dengan gaya gravitasi. Nah, hubungan antara massa benda dan berat yaitu semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kemudian perbandingan antara berat benda dan massa benda akan cenderung tetap, ya akan sama untuk perbandingannya. Nah, rumus daripada berat itu W sama dengan M kali G. Berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Nah, di sini W berat Newton atau Dine, M massa benda kilogram atau gram, G-nya percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Nah, ini persamaan daripada berat benda. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kaitannya dengan yang namanya berat jenis anak-anak. Ini perbandingan berat dan volume benda. Ya, ada berat, ada volume. Rumusnya S itu adalah berat jenis, itu adalah berat dibagi volume. Atau bisa juga S itu adalah massa jenis dikali gravitasi. Ya, massa jenis dikali gravitasi. Itu persamaan daripada berat jenis benda. Berat jenis berarti Newton per meter kuadrat. Rho itu adalah massa jenis benda, G percepatan gravitasi, V-nya volume benda dalam meter kubik. Ini persamaan daripada berat jenis. Gimana anak-anak? Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya materi yang selanjutnya kita kasih. Nah, kita masuk yang berikutnya adalah yang namanya hukum Newton anak-anak. Nah, di sini nanti akan kita bahas ada 3 jenis hukum Newton. Yang pertama kita bahas yaitu hukum Newton 1, ya, atau hukum 1 Newton. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam atau mempertahankan keadaan diam. Sedangkan jika benda mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu mempertahankan keadaan bergeraknya. Nah, hukum ini disebut juga dengan hukum kelembaman atau inersia. Seperti itu. Nah, rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Benda diam akan tetap diam atau benda bergerak dengan kecepatan yang tetap. Itu prinsip daripada hukum 1 Newton. Nah, sedangkan untuk contohnya, dulu anak-anak kalau lihat pada orang main sulap, maka kalian lihat ini ada segelas air, di bawahnya ada kain atau kertas yang sangat tipis, kemudian kain yang tipis ini kita tarik sekuat-kuatnya, maka ini tidak akan jatuh. Artinya gelas ini akan mempertahankan diri, dia akan tetap diam, ya. Atau misalnya kita lihat, nah ini sebuah kendaraan, tiba-tiba di depannya ada seekor sapi, kemudian dia rem secara mendadak, maka otomatis ini akan terdorong ke depan, ya. Jadi akan mempertahankan diri dengan cara dia terdorong ke depan. Seperti itu. Ini contoh daripada hukum 1 Newton. Gimana anak-anak? Bisa dipahami? Oke. Kita lanjut berikutnya ke hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0,
maka benda tersebut akan bergerak dengan percepatan tertentu. Sehingga di sini ada kaitannya antara gaya atau F, massa, dan percepatan. Nah, ini rumus ini sudah kita bahas di awal tadi, yaitu pada rumus gaya. Ya. Nah, terus kemudian contohnya, contoh daripada hukum 2 Newton. Nah, misalkan anak-anak mendorong mobil masanya 700 kg dengan mobil yang lain masanya 2600 kg. Kira-kira anak-anak akan lebih cepat mana mendorongnya? Ayo, yang mana? Pasti akan lebih cepat yang mobil yang masanya 700 kg karena masanya lebih ringan dibandingkan yang 2600 kg. Sehingga di situ antara gaya dengan percepatan itu sebanding, ya. Jadi kalau gayanya besar, otomatis percepatannya juga besar. Tapi kalau masanya dengan percepatan ini berbanding terbalik, ya. Masanya kecil, percepatannya besar. Kalau masanya besar, percepatannya malah akan jadi kecil. Seperti itu. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Apabila massa benda kecil, maka percepatan bendanya besar. Dan sebaliknya, apabila massa bendanya besar, maka percepatan bendanya akan kecil. Seperti itu anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke, Bapak lanjutkan. Berikutnya adalah yang namanya hukum 3 Newton. Nah, jika sebuah benda dikenai suatu gaya, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima, tetapi dengan arah yang berlawanan. Nah, hati-hati, arahnya berlawanan, ini kata kuncinya. Nah, hukum ini disebut juga dengan hukum aksi-reaksi. Bisa dirumuskan, besarnya gaya aksi atau F aksi sama dengan minus gaya reaksi. Kenapa minus? Karena arahnya berlawanan. Seperti itu anak-anak. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya di sini, contoh hukum 3 Newton, gaya aksinya adalah anak-anak mendorong. Ya, mendorong benda ini kita dorong. Ya, gaya reaksinya adalah berlawanan dengan gaya aksi. Kita dorong ke depan, maka gaya reaksinya adalah ke belakang. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami ya? Sangat mudah sekali. Nah, untuk membantu anak-anak dalam memahami apa yang sudah kita jelaskan tentang gaya dan hukum Newton tadi, di sini Bapak berikan contoh soalnya. Ahmad dan Burhan sedang mendorong pintu. Ahmad membuka dengan gaya 600 Newton dan Burhan menutup dengan gaya 540 Newton. Tentukan resultan gayanya. Hati-hati, ini ada yang buka, ada yang nutup, berarti arahnya berlawanan. Ingat, kalau arahnya berlawanan, berarti harus diapain anak-anak? Harus dikurangkan atau dicari selisihnya. Oke, kita coba bahas anak-anak. Nah, gaya Ahmad 600 Newton, gaya Burhan 540 Newton. Ditanyakan R dan arahnya. Nah, arahnya nanti pasti akan mengikuti arah daripada yang gaya yang besar. Nah, berapa kira-kira anak-anak? Ya, nah hasilnya bisa anak-anak lihat di sini. Besarnya gaya Ahmad karena dia lebih besar 600 dikurangi gayanya Burhan 540, berarti 60 Newton searah dengan membuka pintu karena Ahmad tadi posisinya membuka pintu. Seperti itu anak-anak. Jadi mengikuti gaya yang lebih besar. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, kita lanjut berikutnya. Bapak berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sebuah benda ini mempunyai berat 490 Newton anak-anak dengan percepatan gravitasi 9,8. Tentukan massa bendanya. Ada berat, ada percepatan gravitasi. Anak-anak disuruh mencari massa bendanya. Oke, kita coba bahas. Di sini diketahui beratnya 490 Newton, ke percepatan gravitasinya 9,8, ditanya massanya. Oke, kalau anak-anak mencari massa, berarti rumusnya massa adalah berat atau W dibagi dengan percepatan gravitasi. 490 dibagi dengan 9,8. Berarti hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya adalah 50 kilogram. Inilah massa benda tersebut. Gimana anak-anak? Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjutkan. Kita berikan contoh yang ketiga anak-anak. Nah, Raif sedang menarik mobil mainannya yang bermassa 1,5 kg dengan gaya 6 Newton. Apabila gesekan antara ban dan lantai diabaikan, hitunglah percepatan mobil mainan tersebut. Berarti di sini kita menerapkan yang namanya hukum 2 Newton. Ada massa, ada gaya, dan ada percepatan. Oke, kita coba bahas anak-anak. Nah, di sini diketahui massanya berapa? 1,5 kg, gayanya 6 Newton, ditanya percepatannya. Nah, sesuai dengan hukum 2 Newton tadi anak-anak, yang namanya percepatan berarti otomatis gaya dibagi dengan massanya. Gayanya 6 Newton, massanya 1,5 kg, berarti hasilnya
4 Newton per kilogram, atau bisa kita tulis 4 meter per sekon kuadrat. Seperti itu anak-anak, sangat mudah sekali. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya contoh yang keempat anak-anak. Ya, kita berikan contoh yang keempat. Nah, tas sekolah Hafid beserta isinya ini masanya 25 kg. Diletakkan di atas meja. Apabila percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat dan tas sekolah beserta isinya dalam keadaan diam, berapa gaya normal yang bekerja pada tas sekolah tersebut? Nah, kita berarti mencari gayanya. Tetap kita menggunakan rumus berat, ya. Oke, anak-anak, di sini kita lihat. Nah, di sini masanya adalah 25 kg, gravitasinya 9,8, sigma F-nya sama dengan 0, ya, ditanyakan N-nya atau gaya normalnya. Nah, gimana anak-anak cara membahasnya? Oke. Karena sigma F-nya adalah sama dengan 0, berarti gaya normal dikurangi gaya berat, hasilnya adalah 0. Nah, berarti gaya normal sama aja dengan berat bendanya, yaitu massa dikali gravitasi. Nah, massanya 25 kg, gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, hasilnya adalah 245 Newton. Itulah besarnya gaya normal pada tas sekolah tersebut. Gimana anak-anak? Sangat mudah sekali. Nah, oke, anak-anak, untuk lebih memahamkan anak-anak tentang konsep gaya dan juga hukum Newton, nah saatnya di sini Bapak akan memberikan sedikit tugas bagi anak-anak. Silahkan nanti dicoba, ya, silahkan nanti anak-anak dikerjakan. Ya, kalau untuk anak-anak yang di rumah, silahkan nanti bisa dikerjakan di selembar kertas, kemudian dikirim lewat Google Classroom. Kalau untuk yang sudah di asrama atau di pondok, nanti bisa menggunakan kertas dan kemudian dikumpulkan ke guru piketnya. Ya, nanti langsung dengan Bapak juga bisa, ya. Nah, yang pertama jelaskan yang dimaksud dengan gaya dan akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, mobil sedan bermassa 1625 kg bergerak dengan percepatan 400 cm per sekon kuadrat. Hati-hati, ini harus dirubah. Tentukan gaya yang bekerja pada mobil sedan tersebut. Yang ketiga, berat sebuah benda di sekitar khatulistiwa adalah 294 Newton. Berat benda tersebut di kutub utara 300 Newton. Jika percepatan gravitasi di sekitar khatulistiwa 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa besar percepatan gravitasi di kutub utara? Ini gunakan perbandingan berat. Oke, yang keempat, suatu gaya bekerja pada suatu benda 5 kg dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika gaya tersebut bekerja pada benda yang masanya 10 kg, berapakah percepatannya? Hati-hati, ini penerapan daripada hukum 2 Newton, ya, masanya berubah. Nah, kemudian yang kelima, sebongkah batu memiliki berat 882 Newton ketika ditimbang di bulan. Nah, jika percepatan gravitasi bulan 1/6 kali percepatan gravitasi di bumi itu 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukan massa benda tersebut saat berada di bumi. Ya, tentukan massa bendanya. Nah, itu anak-anak 5 soal yang bisa Bapak berikan. Semoga ini bisa membantu anak-anak untuk lebih memahamkan tentang konsep bab ini, yaitu tentang gaya dan juga hukum Newton. Oke anak-anak, gimana? Ya, saya yakin kalian pasti bisa, ya, semangat. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga ini Bapak anggap cukup. Semoga apa yang kita sampaikan saat ini bermanfaat. Ingat anak-anak, tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya. Ya, jangan menyerah. Ya, oke. Bapak yakin kalian pasti bisa. Oke, untuk pertemuan kali ini mari kita akhiri bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada kurangnya. Bapak akhiri al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.